Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni pendidikan agama Islam kelas 4. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran atau sebelum kita belajar, maka marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa ya. Semoga dengan berdoa ini kita dimudahkan dalam belajar. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk di materi melaksanakan materi 9, kelanjutan dari materi 9, mari melaksanakan sholat dengan submateri perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Nah, oke, kita lanjut pada materi teman-teman. Nah, perhatikan gambar ini teman-teman. Nah, gambar ini menunjukkan gambar seseorang yang sedang sholat secara berjamaah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Perilaku apa saja? Nah, ini yang pertama ini kita membahas mengenai kebajikan terhadap sesama. Jadi, di dalam perilaku yang mencerminkan terhadap pemahaman ibadah sholat, yang pertama ini kita akan membahas tentang kebajikan terhadap sesama. Ya, kebaikan yang dilakukan untuk sesama. Nah, kebajikan terhadap sesama ini juga dibagi menjadi 6 poin teman-teman. Nah, poin yang pertama ini ada melatih kekompakan. Poin yang pertama ini ada melatih kekompakan. Jadi sholat itu dilakukan secara berjamaah. Lebih baik dilakukan secara berjamaah. Nah, dengan berjamaah kita akan terlihat sangat kompak. Nah, kalau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, nah kita itu bisa dilakukan dengan misalnya membersihkan atau gotong royong di sekolah dalam membersihkan lingkungan sekolah atau menyapu di dalam kelas. Itu salah satu contoh untuk melatih kekompakan. Nah, yang melanjut, yang kedua, ini ada mematuhi perintah ketua kelompok. Jadi di dalam sholat itu makmum itu mengikuti imam. Nah, tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ketua kelompok itu harus kita ikuti apa yang ia sampaikan, dan ketua kelompok itu harus melakukan contoh atau harus menerapkan teladan yang baik kepada kelompoknya. Nah, ini lanjut, yang ketiga adalah tidak marah bila dinasihati. Nah, maksudnya adalah ketika di dalam sholat ada imam yang salah gerakan, maka kita ucapkan subhanallah. Namun kalau ada bacaan yang keliru, maka makmum wajib untuk membetulkan atau membenarkan lafaz atau surah yang ia lupa. Gitu. Nah, kalau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, nah maka kita tidak boleh marah ketika dinasihati orang-orang lain, karena itu juga untuk kebaikan kita. Nah, lanjut, yang keempat ini ada suka mengirim salam dan mendoakan teman. Jadi di dalam sholat itu, di akhir sholat itu ada namanya salam. Nah, salam itu artinya kesejahteraan bagi kamu atau keselamatan bagi kamu. Nah, hal ini jika dilakukan setiap hari, kita tuh sama halnya dengan mendoakan teman atau mendoakan orang lain. Jadi kita ketika ketemu teman, ketika ketemu guru, ustadz, ustazah, maka harus dilakukan dengan salam. Gitu. Lanjutnya, yang kelima ini ada menempati janji. Nah, orang yang terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, dia akan terbiasa untuk menepati janjinya. Jadi ketika orang diberikan kepercayaan atau dalam melakukan yang namanya sebuah perjanjian atau memberi janji, maka itu harus ditepati, tidak boleh diingkari. Nah, lanjut, yang terakhir ini ada memupuk rasa solidaritas. Jadi orang-orang yang sholat itu orang-orang yang tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara si pintar dan si bodoh, antara si kulit hitam dan si kulit putih. Nah, di dalam sholat ketika kita melaksanakan saf, bagi orang-orang yang kaya, terus ketika ia datang duluan, ia pasti akan menempati saf yang pertama. Begitu juga
ketika orang yang miskin ketika ia dia duluan atau dahulu masuk atau mendapatkan saf yang pertama, maka ia juga akan duduk atau sejajar dengan orang-orang yang kaya. Nah, sehingganya dalam sholat ini harus memupuk rasa solidaritas atau tidak membeda-bedakan teman, tidak membedakan ras, suku. Nah, sehingganya di dalam sholat ini juga harus menjaga rasa solidaritas, artinya rasa kebersamaan. Oke, nah ini lanjut yang kita sudah membahas tentang kebajikan terhadap sesama. Poin ini yang teman-teman harus ingat. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu ketika kita sudah memahami perilaku untuk yang mencerminkan terhadap ibadah sholat, yang kedua ini kita menghindari perilaku tercela. Nah, perilaku tercela yang dimaksud ini yang pertama suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi maksudnya adalah ketika kita sudah sholat, kita itu melaksanakan sholat itu dengan rasa ikhlas, tidak mau mengungkit atau meminta imbalan atau pujian dari Allah. Nah, kita melaksanakan sholat itu semata-mata hanya untuk Allah. Nah, lanjut yang kedua suka meremehkan teman. Nah, di dalam sholat kita tidak boleh untuk mendapatkan atau suka meremehkan teman di dalam sholat. Apa? Karena itu juga perbuatan yang tidak baik. Sehingganya kita harus menghindari ini yang namanya suka meremehkan teman. Nah, lanjut yang ketiga ingin menang sendiri. Nah, ingin menang sendiri ini maksudnya adalah ketika kan biasanya teman-teman kalau ketika sampai di masjid itu mau menempati sapi yang pertama, namun sapi yang pertama itu sudah ditempati orang lain. Nah, itu maksudnya tidak boleh untuk mengambil tempat sapi yang pertama itu. Nah, kita hanya mengambil sapi yang kosong saja, artinya kita mengisi kekosongan di sapi yang kedua bahkan yang ketiga. Nah, itu namanya tidak ingin menang sendiri atau ingin menang sendiri. Nah, sehingga ini perbuatan yang harus dihindari di dalam sholat. Nah, yang lanjut yang keempat ini ada suka mencuri. Nah, maksudnya suka mencuri ini adalah ini yang harus dihindari ya teman-teman. Dia suka mencuri ini maksudnya nah ketika teman-teman apa namanya sudah melafazkan bacaan kita inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi perbuatan ini adalah yang sesungguhnya ibadahku, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi ketika teman-teman sudah membaca ini, maka teman-teman sudah patuh untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, sikap mencuri ini juga harus dihindari karena perbuatan yang tidak mencerminkan patuh kepada Allah. Nah, lanjut. Nah, ini yang kelima ini ada suka meminta-minta. Jadi orang yang sudah paham tentang sholat dia tidak mau meminta-minta. Ia mau bekerja keras untuk untuk kehidupannya, tidak mau menjadi orang yang suka meminta-minta. Nah, lanjut. Nah, ini yang terakhir ini ada suka berbohong. Nah, maksudnya suka berbohong ini yang keenam ini ada suka berbohong ini adalah orang yang ketika dia suka berbicara ia selalu berbohong. Jadi tidak boleh ketika ia sudah mengetahui sholat maka dia tidak boleh untuk menjadi orang yang pendusta atau suka berbohong. Nah, yang terakhir suka mengganggu teman. Nah, di dalam sholat kita tidak boleh ya mengganggu teman apalagi membatalkan sholatnya. Nah, ketika sholat itu kita harus khusyuk, tidak boleh mengganggu teman. Nah, mungkin itu yang bisa teman-teman dapati ketika menghindari perilaku tercela. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz bagikan. Semoga teman-teman dapat mengetahui perilaku mencerminkan pemahaman terhadap sholat. Itulah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ketika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketemu Ustadz di sekolah nanti. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.